Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sunny Side Up Story, dengan presentasi Gemar Grammar. Yuk bedah dan kaji bersama apa yang kita pelajari hari ini. Gemar Grammar pertama, kita membahas teknik dasar bahasa Inggris, yaitu part of speech. Part of speech terdiri dari pembagian kelas kata yang dikategorikan menurut bentuk, peran, fungsi, dan makna dalam struktur kalimat. Ini merupakan dasar dalam sistem gramatika bahasa Inggris. Mari kita mengenal bagian-bagian dari part of speech. Part of speech ada 7 jenis, yaitu noun, verb, adverb, adjective, pronouns, conjunction, preposition, and interjections. Pada pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai noun. Noun artinya kata benda. Noun digunakan untuk menamai suatu benda, orang, hewan, tempat, maupun konsep. Noun ada 7 macam, yaitu countable noun, uncountable noun, common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, dan collective noun. Iya, gambar sudah. Countable noun dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun kata benda yang tidak bisa dihitung. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung. Bedanya jelas seperti book, pen, car, and etc. Contohnya, there are 3 books. Books adalah kata benda yang bisa dihitung. Contoh lainnya, I have 2 crayons. Pada kalimat ini, kata bendanya adalah crayon. I saw 2 fairies help each other. Fairies adalah kata benda. Pada contoh kalimat ini, bendanya lebih dari 1, jadi ada penambahan huruf S. Sebagai bentuk bahwa bendanya adalah jamak. Lain halnya dengan countable noun. Maaf ya pemirsa, di sini rumah ramai banget. Countable noun, dia adalah kebalikan dari countable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena jumlahnya itu sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk dihitung satu persatu. Contohnya seperti sugar, sand, salt, water, milk, dan masih banyak contoh lainnya. Kita bisa lihat contohnya dalam sebuah kalimat, I put a spoon of sugar into my tea. Sugar adalah contoh kata benda uncountable noun. Dia banyak dan tidak memungkinkan untuk dihitung satu persatu. Ada juga, I see the sun in the beach. Nah, kata bendanya adalah bentuk uncountable-nya sand. Contoh lainnya, the Asians like to eat rice. Rice adalah nasi, dan dia termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Berikutnya adalah common noun and proper noun. Common noun adalah kata benda umum dan proper noun adalah kata benda spesifik. Mengapa saya sandingkan keduanya? Karena keduanya ini sebenarnya saling berkaitan. Ketika common noun adalah kata benda umum seperti city, country, mountain, etc. Nah, proper noun dia menjelaskan sebuah nama dari common noun ini. Jadi, dia seperti Fuji Mountain, Sahara, or city Minnesota. Contohnya seperti ini. Nah, ketika common noun-nya seperti mountain, country, beach, mountain artinya gunung, country negara, beach pantai. Nah, penjabaran proper noun-nya atau secara spesifiknya Everest. Everest adalah nama sebuah gunung dan Everest adalah kata benda proper noun. Indonesia adalah nama sebuah negara dan dia adalah contoh proper noun.
Kashmiri beach adalah proper noun. Dia menjelaskan secara spesifik namanya, yaitu Kashmiri beach. Negaranya Indonesia, and Everest itu namanya proper noun. Contoh dalam kalimat, Mount Everest is the tallest mountain in the world. Mount Everest adalah proper noun, sedangkan mountain adalah common noun. Next is abstract noun and concrete noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat ataupun dirasakan oleh panca indera. Sedangkan concrete noun dia berkebalikan dari abstract noun, karena concrete noun merupakan kata benda yang nyata wujudnya, terlihat dan bisa dirasa oleh panca indera. Contohnya seperti book, pen, car, dan masih banyak lagi. Untuk penjelasan mengenai abstract noun sangatlah panjang. Abstract noun termasuk dalam uncountable noun, yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung, seperti love, hate, wisdom, dan masih banyak lagi. Dan abstract noun juga terbentuk dari sebuah kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, maupun noun itu sendiri. Apabila verb, adjektif atau noun itu sendiri ditambahkan akhiran tertentu seperti man, ion, maka dia akan berubah menjadi abstract noun. Kita dapat lihat perubahannya pada kalimat berikut ini. My father agreed to sign the agreement. Agree ditambah man menjadi agreement, yang berarti perjanjian. Yang awalnya kata kerja ketika ditambahkan akhiran man, fungsinya berubah menjadi kata benda. Ayahku setuju untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian itu merupakan kata benda, yaitu abstract noun. Ada contoh lainnya, you are sad, but don't bring your sadness into your work. It will ruin everything. Perubahan antara sad dan sadness. Sad ditambahkan dengan ness menjadi kata noun, yaitu sadness, kesedihan. Collective noun adalah kata benda yang bersifat kolektif. Dia berupa sebuah nama kelompok atau suatu kumpulan yang menunjuk pada sekelompok hewan, orang, maupun benda. Contohnya seperti government, staff, family, animal, dan masih banyak lagi. Di sini ada contoh sebuah paragraf. Yuk kita kaji lagi kata benda pada paragraf ini. Amy loves her town. Fairy town. Amy will leave her town. Now she is preparing her stuff. She is bringing her favorite books and a bottle of sand, where she got from her friends, Trina. Berikut ini adalah kata benda yang digarisbawahi. Kata benda yang digarisbawahi ini merupakan bagian dari noun. Amy, town, fairy town, staff, books, bottle, sand, Rina, and love. Amy masuk dalam countable, proper, dan concrete noun. Countable karena Amy-nya satu, dia bisa dihitung. Proper, dia spesifik menjelaskan nama seseorang, Amy. Dan concrete, dia jelas dapat dilihat. Kemudian, town merupakan common noun, maka dari itu dia ditulis huruf kecil pada awalnya. Fairy town, dia menjelaskan mengenai town-nya itu, yaitu proper town. Staff adalah collective noun. Books adalah countable noun, proper noun, and concrete noun. Bottle sama countable, proper, and concrete noun. Sand, karena sand itu banyak, maka dia masuk dalam uncountable noun, yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung, karena tidak mustahil bahwa kita menghitung pasir satu persatu. Rina, sama seperti Amy, countable, proper, and concrete noun. Love masuk dalam abstract dan countable noun. Oke, inilah pembahasan
mengenai noun, kata benda, yaitu bagian dari part of speech. Masih ada kelanjutannya ya, part of speech-nya. Untuk itu mohon dukungannya ya dengan like, comment, subscribe. Thank you for your attention. Bye.